Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kalian belajar dari rumah. Yang akan kita pelajari adalah bab 3, fungsi kuadrat. Sumbu simetri dan diskriminan meliputi pembuat nol fungsi. Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. Adapun tujuannya, yang pertama, siswa dapat menentukan pembuat nol fungsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan sumbu simetri dengan pembuat nol fungsi dan rumus. Yang ketiga, siswa dapat memahami karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. B. Sumbu simetri dan diskriminan. 1. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan pembuat 0 dari fungsi fx, ya, jadi fx itu sama saja dengan y, jadi fx sama dengan y sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Penyelesaian. Y sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, karena pembuat 0 fungsi, maka nilai y-nya atau nilai fx-nya sama dengan 0, sehingga bentuk fungsinya menjadi x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita buat pemfaktorannya, yaitu x dikurang 2 dan x tambah 1. Jadi x kurang 2 dikali x tambah 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 2. Tambah 2 kita dapatkan dari negatif 2, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Atau x sama dengan 0 dikurang 1. X sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Atau X sama dengan 0 dikurang 1, hasilnya negatif 1. Jadi, pembuat 0 fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 adalah negatif 1 dan 2. 2. Sumbu simetri. A. Jika fungsi kuadrat memiliki satu pembuat nol fungsi, maka pembuat nol fungsi tersebut sebagai sumbu simetri. B. Jika fungsi kuadrat memiliki dua pembuat nol fungsi, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan x1 ditambah x2 per 2. C. Jika diketahui fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, maka sumbu simetrinya dapat dicari dengan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Contoh soal. Tentukan persamaan sumbu simetri dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 7. Penyelesaian. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 6x kurang 7, maka dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 1, kita dapatkan dari koefisien x pangkat 2. Kemudian, nilai B-nya sama dengan 6, kita peroleh dari koefisien x. Langkah selanjutnya, x sama dengan negatif B per 2A, maka B-nya kita ganti dengan 6 dan A-nya kita ganti dengan 1. Sehingga X sama dengan negatif 6 per 2 kali 1. X sama dengan negatif 6 per 2 kali 1 hasilnya 2. X sama dengan negatif
6 dibagi 2 hasilnya 3, sehingga X sama dengan negatif 3. Jadi, persamaan sumbu simetri dari fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 7 adalah X sama dengan negatif 3. 3. Diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c adalah d sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac. Contoh soal. Tentukan nilai diskriminan dari fungsi f(x) sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2. Penyelesaian. Fx sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 5x kurang 2, maka dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 12 merupakan koefisien dari x pangkat 2. Kemudian nilai B-nya sama dengan 5 kita peroleh dari koefisien x, dan C-nya atau konstantanya adalah negatif 2. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi atau kita ganti. Nilai B-nya kita ganti dengan 5 sehingga menjadi 5 pangkat 2 dikurang 4. A-nya kita ganti dengan 12 dan C-nya kita ganti dengan negatif 2. D sama dengan 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5, bukan 5 kali 2 ya. 5 kali 5 hasilnya 25. Langkah selanjutnya negatif 4 dikali 12 hasilnya adalah negatif 48. Kemudian kita kalikan negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. 48 kali 2 hasilnya 96. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan 25 ditambah 96 hasilnya adalah 121. Jadi D-nya adalah 121. Jadi nilai diskriminan dari fungsi f(x) sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2 adalah D sama dengan 121. 4. Karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya antara lain: A. Jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Puncaknya minimum dan memotong sumbu X di 2 titik. B. Jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0, grafik membuka ke atas, puncaknya minimum dan puncaknya menyinggung sumbu X. C. Jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, grafik membuka ke atas, puncaknya minimum dan tidak memotong sumbu X. D. Jika A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, grafik membuka ke bawah, puncaknya maksimum dan memotong sumbu X di 2 titik. E. Jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, grafik membuka ke bawah, puncaknya maksimum dan puncaknya menyinggung sumbu X. F. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, grafik membuka ke bawah, puncaknya maksimum dan tidak memotong sumbu X. Oke, di sini ada 6 bentuk grafik. Perhatikan grafik yang pertama, A lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Gambar yang kedua, A lebih dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Gambar yang ketiga, A lebih dari 0 dan nilai D-nya kurang dari 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke atas dan tidak menyinggung sumbu X. Kemudian perhatikan gambar keempat. A kurang dari 0 dan nilai D-nya lebih dari 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Gambar yang kelima,
A kurang dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Gambar yang ke-6, A kurang dari 0, nilai D kurang dari 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sebagai berikut. A. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. 1. Grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0. 2. Grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. B. Menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. C. Menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. D. Menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah A sampai C dengan hati-hati sehingga berbentuk kurva mulus. Contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 untuk x di mana negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, x anggota bilangan real. Tentukan terlebih dahulu A. Daerah asal fungsi, B. Titik potong grafik terhadap sumbu x, C. Titik potong grafik terhadap sumbu Y, D. Persamaan sumbu simetri, E. Titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi, F. Titik bantu, G. Sketsa grafik. Penyelesaian. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0, maka dapat kita ketahui bahwa nilai A-nya atau koefisien dari x pangkat 2 adalah 1. B, koefisien dari x adalah 2, dan C atau konstantanya adalah negatif 3. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi, nilai B-nya adalah 2, sehingga 2 pangkat 2 dikurang 4, A-nya kita ganti dengan 1, dan C-nya kita ganti dengan negatif 3. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Langkah selanjutnya adalah negatif 4, kita kalikan 1, hasilnya negatif 4. Kita kalikan negatif 3, negatif kali negatif hasilnya positif, kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. D sama dengan 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. 16 adalah lebih dari 0. Jadi D lebih dari 0 maka parabola memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Kemudian nilai A-nya tadi adalah sama dengan 1 sehingga nilai A-nya lebih dari 0 maka parabola terbuka ke atas. A. Daerah asal fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 adalah x di mana negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, x anggota bilangan real. Jadi daerah asalnya di sini adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. B. Titik potong terhadap sumbu x jika sumbu y sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, jadi dari bentuk fungsinya tadi, nilai y-nya sama dengan 0. Maka pengfaktorannya adalah x tambah 3 dikali x kurang 1 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, atau x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 3. Nah, negatif 3 di sini kita peroleh dari positif 3, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Atau X sama dengan 0 ditambah 1. Nah, positif 1 kita peroleh dari negatif 1, pindah ke ruas kanan menjadi positif.
X sama dengan 0 dikurang 3. Nah, 0 dikurang 3 berarti hasilnya adalah negatif 3. Atau X sama dengan 1 ya. Jadi 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi, titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 3,0 dan 1,0. Nah, negatif 3,0 letaknya di situ. Dan itu adalah 1,0. C. Titik potong terhadap sumbu Y jika sumbu X sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Nah, karena nilai X-nya sama dengan 0, maka 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Jadi nilai X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2, hasilnya adalah 0, kemudian 2 kali 0 juga hasilnya 0, kemudian dikurang 3. Y sama dengan 0 tambah 0 hasilnya 0, kalau dikurangkan 3 hasilnya negatif 3. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 3. Ya. D. Persamaan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Diketahui nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, maka langkah selanjutnya adalah kita tulis rumusnya X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif B-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 per 2 kali 1 ya, jadi A-nya sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah sama dengan negatif 2 per 2 kali 1 hasilnya 2 sama dengan negatif 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif 1. Titik puncak adalah negatif B per 2A, negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Nah, diketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan nilai C-nya adalah negatif 3. Nah, X-nya ya, X-nya di sini adalah sama saja tadi mencari persamaan sumbu simetri ya. Sudah kita hitung tadi, sudah kita bahas tadi, nilai X-nya adalah negatif 1. Kemudian, mencari Y-nya, rumusnya adalah negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Y sama dengan negatif, B-nya kita ganti dengan 2, sehingga 2 pangkat 2 dikurang 4, A-nya kita ganti dengan 1, dan C-nya kita ganti dengan negatif 3 per 4, A-nya kita ganti dengan 1. Y sama dengan negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4, dikalikan negatif 3, negatif kali negatif hasilnya positif, 4 kali 3 hasilnya 12, per 4 kali 1 hasilnya 4. Y sama dengan negatif 4 tambah 12 hasilnya 16 per 4. Y sama dengan negatif 16 dibagi 4 hasilnya 4. Jadi titik puncaknya adalah X, Y, yaitu negatif 1, negatif 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas titik bantu. Perhatikan di sini bentuk tabelnya, nilai X-nya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita peroleh dari daerah asal ya, yang di depan tadi, yang di soal ya. Yang di soal tadi adalah X di mana negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi penjabarannya ini ya. Selanjutnya, kita bahas satu persatu.
Dari bentuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 3. Nah, sekarang kita coba nilai X-nya sama dengan negatif 4. Maka, Y sama dengan X-nya kita ganti negatif 4, sehingga negatif 4 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 4 dikurang 3. Negatif 4 pangkat 2 artinya adalah negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya positif, 4 kali 4 hasilnya 16. Selanjutnya, 2 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8 dikurang 3. 16 dikurang 8 hasilnya 8. Kalau kita kurangkan dengan 3 hasilnya adalah 5. Y-nya sama dengan 5, maka titik bantunya adalah negatif 4,5. Selanjutnya, X-nya kita coba negatif 3. Maka Y sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 3 dikurang 3. Negatif 3 pangkat 2 artinya adalah negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6 dikurang 3. 9 kurang 6 hasilnya 3. Kalau kita kurangkan dengan 3 hasilnya adalah 0. Y-nya sama dengan 0, maka nilai titik bantunya adalah negatif 3,0. Selanjutnya, X sama dengan negatif 2. Maka, Y sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 2 dikurang 3. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4 dikurang 3. 4 kurang 4 hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Y sama dengan negatif 3, maka titik bantunya adalah negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, X sama dengan negatif 1, sehingga Y sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 3. Y sama dengan negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2 dikurang 3. 1 kurang 2 hasilnya negatif 1, kemudian dikurang 3. Hutang 1, hutang lagi 3, maka hutangnya menjadi 4, sehingga Y-nya sama dengan negatif 4, maka titik bantunya adalah negatif 1, negatif 4. Selanjutnya, X sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 dikurang 3. 0 pangkat 2 hasilnya 0, 2 kali 0 hasilnya 0, kemudian dikurang 3. 0 tambah 0 dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Y sama dengan negatif 3, maka titik bantunya adalah 0, negatif 3. Selanjutnya, X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 3. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 kali 1 hasilnya 2 dikurang 3. 1 tambah 2 hasilnya 3, 3 kurang 3 hasilnya 0. Y-nya sama dengan 0, maka titik bantunya adalah 1,0. Selanjutnya, X sama dengan 2. Y sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4, kemudian 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang 3. 4 tambah 4 hasilnya 8, kemudian kita kurangkan dengan 3 hasilnya 5. Y sama dengan 5, titik bantunya 2,5. Selanjutnya kita hubungkan ya bentuk kurvanya. Ya, jadi bentuk kurvanya seperti itu ya. Ini adalah dari bentuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Tugas di rumah. Kerjakan di kertas trimin atau kertas berpeta. Ibu berikan 2 soal ya. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.